Raja tadi sempat Bapak Raja menyebut tentang tongkat Nabi Musa. Apa ceritanya sehingga tongkat itu ada di tangan Bapak Raja? Ngomong tentang liurai, ini kan bahasa-bahasa orang timur dan orang-orang yang liurai atau liurai berarti dia berkuasa di atas segala galanya, karena ngomong tentang liurai itu dia kalau kata benar itu Musa masuk di timur dari Mesir, membawa keris tubannya, membawa tombaknya, membawa kelewang satu, membawa 2 tongkat buatan dari, kata orang pintar bilang perunggu, kalau bisa kita tahu masuk sudah terdaftar oleh pemerintah Kabupaten Siliwangi tahun 1997. Dia bawa dari situ, dia injak duluan di Gunung Fomofolege. Kejadian air bah kami di Ramelau. Setelah itu habis air bah baru kami datangnya di pertengahan pulau bagian timur barat, di perbatasan timur-timur itu yang disebut hutan Marlidu di kawasan SDM Keteri. Jadi hutan Keteri ini itu bukan pemerintahan punya, itu hutan konservasi. Nenek moyang saya dulu tinggal di situ, pindahkannya di Gua Keteri, turun di Laran, baru di 1300 pindah ke Bilaran. Terbukti ukuran tua masih lengkap. Jadi liurai itu, analisa kami anak suku dari liurai bahwa itu Musa, karena ada bukti. Bisa disebut turunan dari Nabi Musa juga. Iya, kalau disebut liurai itu turunan dari Nabi Musa, itu yang disebut liurai karena memiliki bukti itu. Sehingga Portugal dia tidak sembarangan kasih tongkat dia punya kepada seseorang di seluruh dunia ini. Setelah dia bertemu Raja ke-9, liurai ini, Serentak Melaka ini membawa 2 tongkat ini bertemu Pastor Guergo, baru dia serahkan tongkat Portugal ini. Setelah kami Raja ke-13 atau liurai Baute Serang ke-13 ini, dia terima bendera pusaka. Ini bukan hanya pergi terima-terima saja. Setelah Raja-Raja Pulau Timur tunggu 1 minggu di Atambua, begitu kakek saya turun, langsung Bapak Bung Karno serahkan bendera dengan uangnya 100 rupiah golden Belanda, dan kami bawa pulang bendera dengan tongkat emas. Pemberingin yang pakai gulung sama-sama dengan tikar tanam di Atambua. Tapi pemberingin di Atambua bukan orang Atambua punya, itu milik saya karena kakek yang nanam tahun 53 di Atambua dengan bulan Oktober. Saya beringin hidup. Berarti Soekarno waktu itu tahu soal sejarah Timur. Dia lebih tahu karena saat itu dia didampingi oleh Pak Mamit, Menteri Koperasi di Indonesia, tahu sudah meninggal atau belum. Tapi dia, Pak Mamit ini adik kandung dari Ibu Din Soeharto. Dia orang yang ketiga, saya ketemu juga di kantornya di Jakarta tahun 2012. Pak Mamit tahu sudah meninggal atau belum. Tapi karena saya tidak sekolah, orang foto untuk kepentingan dia, saya foto tidak tahu karena pegang HP kamera tidak tahu. Jadi sesungguhnya keberadaan liurai itu sudah mendapat pengakuan dari mana saja? Kalau liurai ini kakek saya sudah mengakui dari dunia, memberikan tongkat emas, mengakui negara, kasih bendera pusaka. Saya diakui dunia karena yang menerima orang Timur-Timur pada saat itu surat deklarasi Ligusain Wehali itu, saya Dominikus Kulitesera sebagai liurai Melaka Wehali. Saksinya Ketua Pengadilan Negeri Atambua nama Victor Raharjo Esa. Kedua, Kepala Kejaksaan Negeri Atambua namanya Sutarso Esa. Kapolresnya nama Kapten Nenderi Yani, Kapolres Belo. Pada tanggal 27 November tahun 2002 di Bilaran. Saksi kepada saya menerima orang Timur-Timur masuk di Indonesia. Suratnya masih ada. Terus pengakuan
yang lain dari mana saja Bapak Raja? Ya, saya mulai dari perkumpulan raja-raja di Nusantara mulai 2007 di Bali, saya diundang resmi, dan selanjutnya saya juga sering diundang oleh Ketua Raja-Raja Forum Silaturahmi Keraton Nusantara dari pusat Jakarta, dan sudah dapat piagamnya, sudah dapat kartu yang terdaftar di luar negeri itu. Coba kita cerita tuntas dulu tentang tongkat Nabi Musa, Bapak Raja. Coba bisa dideskripsikan, diceritakan sedikit kira-kira bentuknya seperti apa dan khasiat apa daripada tongkat Nabi Musa itu? Dua tongkat ini dengan dia punya keris dan dia punya kelewang ada 5. Dua tongkatnya 2, dia bentuk seperti Portugal punya, bentuk sama kayak yang Panglima sementara pegang, tapi dia pun panjangnya itu sekitar 115 sampai 20 cm. Dua ini panjang sama dengan kerisnya, dan keunikan dia atau kesaktian dia itu saya sudah pernah yakinkan sendiri bahwa waktu tanggal 9 sampai dengan 12 November 2011 saya kasih keluar itu saat Portugal waktu datang dari Kudaran, kasih keluar saya punya toko ada 2 orang langsung mengajukan juga. Kemudian tanggal 12 Agustus 2012 Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Pranewo Raya kunjungi lagi saya di Kudaran, saya kasih keluar yang oro babi itu nanti masih memang karena kasih keluar juga hingga sekarang saya tidak kasih keluar lagi. Waktu ekspedisi NKRI tanggal 30 Maret 2015 itu tentara 12 orang pergi melihat habis, baru mereka menjelaskan bahwa ini sudah benar, bahwa ada keris yang timbulnya matahari dan ada tombak yang timbulnya matahari sedangkan itu hanya di wilaran itu tombak itu yang Nabi Musa punya barang. Maka kakek kami itu saat itu membawa tahun 1538 itu membawa tongkat tua ini bertemu Pastor Buarque dengan Franciscus Saveri. Ini batu gede. Maka mereka kasih juga tongkat Portugal ini sama kami, sama kakek saya. Yurai ke-9 itu. Ya. Bukan hanya dikasih-kasih saja, membawa barang bukti baru dikasih tambah. Dan masuk yang kami pegang bendera ini, membawa tongkat Portugal itu bertemu Bapak Soekarno di Atambua, baru dikasih bendera itu, bukan dikasih sembarang. Ya. Jadi bendera ini ada 2. Setelah di Orde Baru, saya punya bapak diangkat jadi kepala desa Gaya Baru, Fatu Urwin. Itu Bapak Eltari kasih juga bendera atas nama Bapak Soeharto. Jadi bendera ini ada 2. Di rumah adat Lurai Kudaran. 1 tahun 53, 1 tahun 65. 66 saya pun bapak menjabat kepala desa Fatu Urwin. Sekarang banyak yang mengaku raja juga. Itu begini, itu namanya raja-rajaan begitulah. Raja-raja. Karena farm teoling yang banyak di Timor itu farm tabung mandiri. Pada saat orang-orang itu mau dipulangkan oleh Soekarno, presiden pertama, tentang orang-orang asing kasih naik juga bendera di Jakarta, maka orang-orang asing dipulangkan hingga mereka pakai farm, hanya beli farm untuk gabung diri supaya tidak boleh dipulangkan. Maka farm teoling, farm teseran, farm rayon, farm taek itu orang-orang turunan Cina, bukan orang-orang pribumi Indonesia. Karena turunan pertama itu masih sah, masih diakui, tapi sepertinya anaknya sudah Cina, kawin lagi Cina, itu tidak benar lagi. Apakah Cece yang kawin lagi orang Cina itu tidak benar lagi. Jadi teseran yang di Timur ini hanya kami 3 orang.
Laurentius Deseran, Alexander Deseran, termasuk saya pemangku adat Liurai Melakawai Halim, Dominicus Floyd Deseran, Liurai ke-15. Selain itu tempelan, bukan kita marah tetapi gabungan. Jadi dia boleh gabung diri nama Fam Deseran, tapi dia tidak bisa menjabat raja atau Liurai. Raja tidak bisa, bagaimana dia langkah ke Liurai. Teolin pun hanya tinggal satu orang ada di Oilolok. Oles Teolin, papanya langsung turunan Teolin, baiknya Teolin. Tetapi yang lain tidak. Itu Fam pakai gabungan saat mau bubarkan orang-orang asli. Jadi bapak-bapak wartawan jangan keliru tentang itu. Kalau kita silaturahmi, kalau siapa merasa tidak puas, rumah saya dilarang. Saya tidak mundur untuk saya sampaikan. Bukan saya marahin kamu, tetapi hak-hak kamu itu gabung diri. Kalau tidak gabung diri, kamu dengan baik kemungkinan kamu lahirnya di Cina sana. Karena ada Fam Sian Lai, ada Fam Sian Lim. Datangnya dari Tiongkok dan Tionghoa. Jadi banyak orang tidak memahami kembali di Fam. Dan Sian Lai dan Sian Lim itu datang 1815. Karena pada saat Spanyol pagar laut tembok, maka mereka tidak berani, maka mereka menuju ke timur sini. Bapak Raja, pulau ini terkenal sangat keramat sampai orang menduga-duga 3 raja dari timur yang mengunjungi kelahiran Yesus Kristus waktu itu adalah benar. Apakah kalau ada saya cerita? pernah tanya pastor orang, mereka tidak bisa jawab. Saya bilang 3 orang Majus, Kaspar, Baltasar, Melchior itu asal dari timur. Pulau mana? Mereka tidak tahu. Saya mau omong juga, saya jaga perasaan karena nanti orang yang sudah tulis Injil itu bikin kecewa diri. Sedangkan kalau disebut Dato Tolo di Pulau Timur, khusus Timur-Timur, itulah tempat 3 orang itu. Sampai hari ini orang tidak tahu. Nama disebut Dato Tolo. Di sebelah Gunung Lekaan. Ada Dato Rua, ada Dato Tolo. 3 orang maju keluar dari Dato Tolo. Tapi waktu itu mereka punya kekuatan itu, mereka ke sana bukan jalan kaki. Mengerti sudah tahu orang tinggi masih ada. Pindahkan 1 detik sudah ada di sana. Tahun 1 pesawat belum ada. Bagaimana 3 orang maju bisa ke sana? Jalan ikut angin. Itu bahasa bohong karena orang tidak tahu lagi sejarahnya. Orang raksasa yang disebut Luang Bebotore yang memindahkan kita semua kemana-mana. Tapi sampai hari ini orang tidak tahu sejarahnya, maka tidak bisa bicara tentang orang raksasa yang telapak kaki masih utuh di kampung Kediri, hutan Kediri. Siapa orang pertama yang hidup di timur ini, Bapak Raja? Itu orang-orang raksasa itu yang kedua, yang memindahkan orang-orang itu yang kita akui saja. Banyak orang, bukan hanya orang tinggi itu bukan 1 orang, tapi di keduanya. Maka disebarkan di seluruh dunia untuk memindahkan manusia kemana-mana. Masuknya Nabi Musa baru ada kekuatannya, tapi belum waktu itu kekuatan belum ada. Soal pemerintahan administrasi di timur-timur boleh berbeda, tapi budayanya kita satu. Karena ditugaskan keluarga-keluarga kita dari timur barat ini menjaga wilayahnya kita. Jadi Gunung Pohomau-Polegi itu milik Liurai, dan Gunung Matabian itu raja pertama dan kedua purnya di situ. Mereka tidak boleh naik. Kalau naik tidak bisa, walaupun orang Kaitanur orang jaga di situ. Dulu konsulat di Kupang tidak bisa naik karena itu milik Liurai, saya punya. Maka orang Portugal tinggalnya di timur-timur, sudah dirubah jadi Republik Timur Leste, tapi tongkat emas Portugal kasih di saya. Sampai sekarang ada. Sampai sekarang ada di tangan saya. Itu baru-baru tanggal 14 November 2017 yang undang Raja Agusi datang di situ, yang tanda tangan perbatasan Republik Indonesia dan Timur Leste, saya orang pertama. Suratnya ada.
Jadi kami tidak mau buat permusuhan karena keluarga. Pak Praja.